Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shrah sadrana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Ya sekalian, alhamdulillah, mari kita syukuri bersama pagi hari ini setelah vakum bulan lalu karena satu lain hal ada milad Muhammadiyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali ngaji kita bab tentang ketarjihan yang ada di persyarikatan kita, dan mudah-mudahan ini bisa menguatkan, menambah wawasan kita bagaimana bermuhammadiyah yang sebaik-baiknya, yang setepat-tepatnya. Dan pagi hari ini kita ajak dengan semuanya untuk berkenalan dengan salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang sangat masyhur di dunia Islam dengan segala pujian dan celaannya, baik dan buruknya, positif negatifnya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau seorang ulama yang sangat disegani, baik yang penggemarnya maupun pembencinya, ya. Dan sampai hari ini masih terus dikaji buah-buah pikirannya, apa yang selama ini mungkin lebih kepada sepihak dan sumber-sumber yang mungkin terbatas sesuai dengan kemampuan para resensor atau para sensi, sehingga peluangnya untuk terjadi kesalahpahaman, kekurang tepatan dalam menilai para ulama itu semakin terbuka hari ini, misalnya, ya. Jadi dengan medsos, dengan era informasi, big data, itu membuat karya-karya ulama yang mungkin selama ini relatif tidak banyak yang tahu, menjadi semuanya jadi tahu. Sehingga bisa jadi akan mengubah persepsi umat Islam tentang tokoh-tokoh Islam yang selama ini ada di dunia Islam, punya pengaruh besar, termasuk beliau ini, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau ini secara singkat saya katakan, beliau adalah ulama besar yang sangat cerdas, jenius, hafal Quran sejak muda dan dikenal dengan kecerdasannya. Dan kemudian beliau itu hidup di abad ke-13, zaman kokohnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sebenarnya dia adalah dari Haran, dari Turki, dan lama menetap di Damaskus atau Suriah, Aleppo. Artinya beliau adalah ulama Syam. Ulama Syam ini secara umum itu dikenal dengan moderatnya, sebagian ulama Mesir, ya, maksudnya dikenal dengan hikmahnya, gitu, ya. Tetapi kemudian kita lihat bahwa beliau ini dipersepsi sebagai orang yang sangat keras, sangat tegas, sangat ya bisa dikatakan harga mati atas pandangannya, dan kemudian seperti merendahkan atau meremehkan dari yang berbeda dengannya. Pertanyaan apakah benar demikian, gitu, ya. Dan kemudian kenapa ini kita kaji di sini dalam konteks ketarjihan Muhammadiyah, karena memang ada hubungannya. Karya beliau salah satu yang fenomenal, yang paling fenomenal, namanya Majmu' Fatawa. Itu ada belasan jilid, saya punya juga, alhamdulillah. Itu fatwa-fatwa beliau lah, kumpulan fatwa beliau. Itu yang paling populer. Dan fatwa itu kan hasil dari pemikiran. Kalau kita di Muhammadiyah, kita punya putusan tarjih, punya fatwa tarjih. Keduanya ini merupakan produk dari manhaj tarjih. Ya, bagaimana metode mengambil kesimpulan hukum atas dalil-dalil pandangan-pandangan para ulama sebelumnya, dirumuskan menjadilah fatwa atau putusan tarjih yang kita punya. Nah, Majmu' Fatawa yang menghebohkan dunia Islam dengan jawaban-jawaban beliau yang kadang-kadang pedas, kadang-kadang itu seperti
tanpa kompromi, itu membuat dia dikenal sebagai tokoh sentralnya Wahabi gitu ya, yang dikenal sangat keras, sangat tegas, lugas apa adanya, dan relatif penggemarnya itu merasa itulah yang paling benar gitu ya, yang lainnya dianggap sesuatu yang keliru atau yang tidak tepat atau yang remeh dan sebagainya. Nah, maka ini yang perlu kita kaji secara langsung ya. Nah, di antara kitab yang saya meyakini bagian dari frame kerangka besar dia di dalam mengeluarkan fatwa itu adalah kitab ini yang saya pampangkan di depan, yaitu kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, yaitu Raf itu menghilangkan, menghapus, al-malam itu celaan, cacian, cercaan, pembulian, 'anil A'immatil A'lam terhadap imam-imam besar di dunia Islam yang masyhur. Maksudnya beliau ini lebih condongnya maksudnya imam madhab yang ada, khususnya madhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu jami'ah. Nah, 4 ini beliau ingin katakan jangan sekali-kali mencela mereka, jangan meremehkan mereka, jangan merendahkan mereka. Nah, artinya memang ini beliau tulis di abad ke-13 atau 8 abad yang lalu, udah lama Pak, tahun 1200-an. Tetapi rupa-rupanya sampai detik ini itu masih aktual, karena akan terus menjadi pro kontra apa yang ada menjadi buah pikiran beliau. Nah, maka kitab ini sangat membantu kita untuk memahami bagaimana sih cara pandang Ibnu Taimiyah terhadap berbagai macam perbedaan pendapat, masalah hukum, atau penilaian dia terhadap para ulama itu bagaimana, terus kenapa beliau menyampaikan pandangan seperti itu. Bahkan saya menjadi judul bukunya sampai seperti langsung hentikan celaan pada para ulama yang muktabar, yang masyhur di dunia Islam, khususnya 4 mazhab itu. Tentu hal yang sangat istimewa ya, karena ada juga bahkan gerakan yang anti mazhab itu merujuk pada beliau. Inspiratornya merujuk untuk meninggalkan mazhab itu adalah Ibnu Taimiyah. Sebagian juga mengklaim demikian. Padahal di dalam kitab ini beliau malah langsung mengatakan hindari celaan kepada imam mazhab yang ada. Nah, ini pentingnya kita terus merefresh, menyegarkan kembali wawasan atau informasi yang ada pada kita. Apalagi sekarang sudah era informasi, sehingga nggak ada yang segera layak untuk ditutup-tutupi karyanya para ulama itu. Baik, saya punya waktu tepat jam 7 harus kita akhiri. Tadi juga ada info dari Ustaz Suryati, memang kita akan ada pertemuan di Masjid Syuhada Karanglo, agak jauh juga dari sini. Para takmir, para mubalik itu diundang ke sana. Ya, jadi ini nanti kita upayakan tertib, disiplin. Tadi mulai alhamdulillah jam 6 tepat, yang kita juga tutup jam 7 malam tepat itu ya. Jam 7 malam ya. Ini udah jam 7 malam ya, malam. Nah, itu sedikit pengantarnya, dan saya berusaha untuk seobjektif mungkin sebagai resensor dari kitab tipis ini, Raf'ul Malam ini. Dan mungkin nanti akan kita buat berseri, karena isinya memang tidak bisa selesai dalam satu pertemuan, walaupun hanya sifatnya ringkasan ya, karena ada 10 poin yang perlu kita dalami. Ini pada pagi ini kita hanya sampaikan mukadimahnya saja. Bismillah. Setelah tahmid dan sholawat, maka beliau sampaikan begini, Pak. Ini pembukaan pertama, ini yang langsung menarik, ya. Wa ba'du fayajibu 'alal muslimina ba'da muwalatillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam muwalatul mu'minin. Menjadi kewajiban bagi kaum muslimin setelah pernyataan loyalnya, setianya, taatnya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya,
itu supaya juga menyatakan loyalnya, cintanya, taatnya, setianya kepada orang-orang yang beriman. Ini kita kadang-kadang lupa nih Pak. Kita seringnya ngutip itu apa? Pokoknya kita harus harga mati cinta Allah dan Rasulnya. Kan gitu biasanya kita ini. Saking semangatnya pokoknya Allah Rasulnya titik. Padahal ada dalil yang sangat jelas di Quran itu bukan cuma dua. Ada ingat misalnya apa ayatnya? Innama waliyukumullah wa rasuluhu wal mu'minun. Sesungguhnya loyalitas, kesetiaan, ketaatan, kecintaan itu adalah miliknya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Jadi jangan diputus, jangan dipisah antara wala kita, loyal kita kepada Allah, Rasulnya, titik. Padahal ada lanjutannya yaitu orang yang beriman. Meskipun nanti lanjutannya ada alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka yang menegakkan salat dan menunaikan zakat dan seterusnya. Maksudnya tidak kepada sembarang orang beriman, itu maksudnya gitu. Tapi orang beriman yang memenuhi kriteria yang layak untuk kita loyal kepadanya. Tapi jangan ditiadakan maksudnya. Kalau meniadakan loyal kita kepada orang beriman itu sama dengan kita itu menafikan apa yang Allah mungkinkan. Enggak boleh. Walaupun jangan dimutlakkan. Pokoknya orang aku beriman semuanya kita loyal. Ya tentu tidak demikian. Karena orang beriman kan juga bermacam-macam. Ketakwaannya, ya, kejuangannya, pengorbanannya, loyalnya kepada agama kan juga bertingkat-tingkat. Maksudnya ya ya tidak semuanya, tapi jangan ditinggalkan semuanya gitu. Seolah nggak perlu kita loyal kepada orang beriman, kan nggak ada yang sempurna. Emangnya siapa yang nyuruh kita harus dikatakan sempurna baru kemudian kita loyal? Kan nggak ada. Gitu. Kama nataqa bi Al-Quran, sebagaimana itu disebutkan di dalam Al-Quran. Khususan ulama, ya kalau orang beriman saja kita diperintah untuk loyal, ya sekali lagi ini perintah Allah, pengkabaran langsung innama, sesungguhnya hanyalah, gitu ya. Ini supaya dengan tidak penasaran saya ambil ayatnya ya. Waliyukumullah. Ada yang ingat ayat keberapa itu? Nah ini Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya keloyalan, kesetiaan, ketaatan, kecintaan itu adalah kepada Allah, walikannya adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu. Jadi yang menjadi wali kita, tempat kita menyerahkan loyalitas, ketaatan, kesetiaan, kecintaan itu adalah pertama Allah, kedua Rasulnya, ketiga orang-orang yang beriman. Tetapi orang beriman yang memenuhi kriteria. Itu apa? Yang pertama, alladzina yuqimunas shalah. Mereka yang tegakkan salat. Cirinya banyak tegakkan salat itu. Salah satunya apa? Rajin sholat berjamaah. Begitu. Jadi udah kita lihat kaum muslimin sholat berjamaah, kita sudah harus mulai mengarahkan untuk loyal. Walaupun belum mutlak, tapi sudah bibitnya ke sana. Ya tentu saja kalau yang nggak pernah sholat, ya ngapain kita loyal? Itu kesempatan kita untuk menasihati, mendakwai mereka. Bukan kita loyal, malah kita yang harus mengarahkan dia supaya nanti itu layak untuk kita loyal juga kepadanya. Yang kedua, tunaz zakah, dan mereka yang menunaikan zakat, dia berkorban dengan hartanya, menghilangkan kebahilan dari dirinya. Nah gitu, karena dia sudah berpikir untuk orang lain. Dia tidak hanya egois untuk yang penting saya senang, bahagia, kaya, wes gak ada urusan yang lainnya. Itu walaupun dia orang beriman, walaupun dia sholat, bahkan dia sholat jamaah, tapi dia tidak ada pengorbanan hartanya, ya berarti ya jangan loyal, gitu maksudnya. Dan yang ketiga, wahum rakiun, dan mereka itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada? Sepanjang zaman selalu ada. Jangan kita mengatakan, oh itu dulu, sekarang nggak ada. Oh itu namanya memfitnah saudara sendiri. Jadi sepanjang zaman itu selalu ada
orang yang beriman yang punya 3 kriteria itu. Kita apa? Pertama, menegakkan sholat, 2, tunaikan zakat, 3, tunduk patuh hanya kepada Allah dan Rasul. Itu pasti ada sepanjang zaman, sepanjang waktu. Nah, kalau minjem istilahnya Gus Baha maupun Syekh Utsaimin, kita ambil contoh itu, salah satu bukti orang itu punya 3 kriteria itu apa? Itu keabadian karyanya, tumbuh kembangnya karyanya itu salah satu parameternya. Makanya kan beliau mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah wali menurut beliau, menurut Gus Baha. Ya karena bagaimana nggak bisa tumbuh, tidak ada habisnya, berkembang udah lebih dari seabad, nggak ada tanda-tanda kehancuran terlalu jauh, yang begitu, terus berkembang, dicintai, melanjutkan perjuangannya, itu tanda keikhlasannya, tanda profil yang namanya walinya Allah itu ya ada pada beliau, ya termasuk ya Hasyim Asy'ari dan juga yang lainnya. Ya itu contohnya. Jadi jangan sampai kita tuh kita nggak mau loya, nggak mau setia, nggak mau taat kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini nggak boleh begitu. Nah kalau orang beriman saja kita di ikhbar, diberitakan oleh Allah, itulah wali kita. Nah maka beliau pakai mafhumnya, mukhalafahnya apa? Khususan ulama, apalagi ulama gitu. Orang beriman yang umum saja yang penting punya kriteria tadi, tegakkan sholat, tunaikan zakat, tunduk patuh kepada Allah. Itu kan nggak harus ulama. Semua orang bisa begitu. Apalagi kalau ulamanya, kan harus lebih lagi gitu maksudnya. Nah itu yang sebagai pondasi awal beliau, mengapa beliau begitu hormatnya kepada para ulama gitu ya. Makanya alhamdulillah ya, kita ini karena di Muhammadiyah dari awal tafsir Al-Ma'un terus, kita amal terus, kerja ya, pengabdian khidmat terus. Nah sekarang ingin dikembangkan lagi penguatan pada aspek keulamaan, itu akan terus dikembangkan ya, dieraskan dan seterusnya, itu akan lebih dipush lagi dengan tidak mengurangi dosis amal usahanya, tetap itu harus dikuatkan. Itu dua-duanya itu saling menopang, itu bagian dari sinergi kolaborasi yang terus berkelindan ya, sebagai spiral gitu, karena akan terus saling membutuhkan antara kealiman dan keamalan, itu akan terus dibutuhkan sebagai dua sayap untuk mengembangkan gerakan. Baik. Karena apa ulama ini? Karena alladzina hum warasatul anbiya, karena ulama itu ahli warisnya para nabi. Sebagai kita tahu, nabi itu lam yuwarisu dinaron walan dirhaman. Jadi nabi itu kan tidak mewariskan harta benda, dinar tidak, dirham tidak. Walakin yuwarisunal ilma, tapi mereka mewariskan yang namanya ilmu. Nah siapa yang melanjutkan, yang leluri, yang merawat, menumbuh kembangkan ilmu dari Rasulnya adalah para ulama. Digambarkan beliau itu alladzina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum, karena Allah menjadikan mereka ini, para ulama itu dalam posisi ibaratnya kayak bintang gemintangnya ada di langit. Yuhtada bihim bidhulumatil bari wal bahr, dengan bintang itulah kemudian umat manusia itu bisa mendapat tempat duduk dalam kegelapan malam, di daratan, di lautan, itu akan termudahkan dengan keberadaan dari bintang itu. Misalnya bintang apa yang kompas, yang tahu utara mana itu bintang apa namanya? Saya lupa. Kalau dulu bintang apa? Oh, Taurus, Virgo. Bintang astrologi ya, ngeramal itu namanya. Oh, kebanyakan bintang 7 lah. 4 pusing lah itu. Maksudnya adalah rasi bintang yang menjadi petunjuk apalagi kalau nelayan. Saya pernah mengalami itu, mengalami kampul-kampul di Selat Bali Utara antara Sapakan dengan Singaraja. Ada yang dari Sapakan, Pak? Dari Madura. Sumeneb ya. Ujung timurnya Sumeneb. Itu jam 12 malam bulan Ramadan, kena badai, hujan badai, petir, kemudian motor tempelnya mati, hanya muat 3 orang aja,
saya penumpangnya, yang satu nakoda, satunya pelayan nakodanya itu. Lampu mati, gelap, layar nggak bisa dikembangkan karena kena pohon tampanin terus, nggak bisa pegang gitu. Ya, saya disuruh tengkurap tangan pegangan bibir perahu yang sebelah sananya, kakinya suruh mancat yang sisi sebelahnya supaya nggak gampang jatuh. Ya kayak gitu. Patokannya apa? Apa namanya? GPS ya nggak ada tahun 2000 ya orang Indonesia pakai GPS yang nggak kejangkau lah bagi nelayan itu. Itu apa? Gitu. Aku saya kasih petunjuk. Yaitu apa? Nujum ya, bintang. Nujum ini ahli nujum ya, ahli peramal adalah ahli nujum ya. Maksudnya bukan. Nujum artinya bintang. Bintang untuk menjadi petunjuk. Yuhtada ya, diberikan petunjuk itu dengan adanya bintang-bintang. Kayak begitu penggambaran ulama itu. Karena Nabi sudah wafat, itu masalahnya. Kalau Nabi masih hidup, kita menjadi sahabat Nabi, tinggal langsung datang ke Masjid Nabawi, tanya beliau, kan selesai. Karena Nabi nggak ada siapa yang menjadi penyinar kegelapan umat ini, kalau nggak ulama. Nah gitu. Ulama itu yang menekuni, memahami secara 24 jam Quran bagaimana, sunnah bagaimana, itu kan para ulama. Kalau kita kan nyambi-nyambi, kita ngaji aja, nyembat-nyebatin. Tadi seminggu sekali 2 kali itu sudah hebat. Bukannya sampai ada yang terlalu semangat khotib kita sampai khotbah sampai 1 jam gitu. Diprotes dia tidak merasa salah katanya. Apa alasannya katanya? Ya biarin saya khotbah lama, banyak yang protes, biarin aja. Tidak pada tahu hadis Nabi kalau di antara bener fakihnya seseorang itu adalah inna tula sholat rojuli wa kisara kidbahi ma'innatu min fikihi. Nah, gitu hadisnya begitu kan. Jadi sesungguhnya panjangnya sholat ketika Jumatan dan pendeknya khutbah itu merupakan bukti kefakihan dia gitu. Apa nggak tahu? Tahu. Beliau kenapa kok tahu khutbahnya panjang banget? Ya karena mereka itu malas-malas, nggak mau datangi majelis ilmu. Ya, diundang pengajian ini nggak mau datang. Nah, kalau Jumatan kan datang dia. Nah, mumpung datang kita kasih ceramah ilmu segala macam saya keluarkan, ya supaya ilmunya tambah gitu. Belum mau kalau ngantuk-ngantuk orang keturu-turu ditakoni minggu depannya takoni. Cuma namu khutbahnya isinya apa ya? Apa ya kira-kira ya? Sebentar nih. Gak ingat ya. Bukan gak ingat, memang tidur kalau nggak ingat ya. Memang tidur. Ini karena dia prihatin dengan umat ini nggak mau segera cinta dengan ilmu, makanya ditumpangkan saat nggak bisa protes kan. Jumatan mau nenggal protes malah batal kan, mau nenggal ngompet dongkol ya gitu. Ya tentu itu kurang baik ya, karena tetap khutbah ya tetap berusaha sesingkat mungkin. Ini saya hanya ngomongkan betapa kita menghargai alasannya itu, walaupun nggak tepat karena ya tetap jangan seperti itulah gitu. Karena itu korbannya kebanyakan. Dia menunjukkan kecemasan, kerinduan, dan betapa bahagianya kalau umat ini cinta dengan ilmu gitu. Karena itu kita seperti sudah ibaratnya kita nggak tahu kegelapan malam, nggak ada bintang, nggak ada petunjuk, kita dapat petunjuk gitu maksudnya. Seperti itulah gambarannya para ulama dalam pandangan beliau. Waqad ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, dan para ulama kaum muslimin telah sepakat, telah ijma' bagaimana mereka ini betul-betul memberikan petunjuk kepada kita selepas Nabi, maksudnya setelah Nabi wafat itu ya harapan kita untuk mendapat pencerahan ya dari para ulama kan gitu. Jadi nasihat-nasihatnya, bimbingan-bimbingannya, keilmuannya itu nggak ada yang menyaksikan. Rata-rata ulama itu kan hafal Quran usia masih belasan tahun, usia TK, usia SD. Seperti Imam Syafi'i itu umur 16 tahun sudah hafal kitab hadis namanya Muwatta, yang isinya ribuan hadis dihafalkan. Dia menjadi syarat untuk menjadi muridnya Imam Malik, dia harus hafalkan itu dulu, pulang dulu, hafalin dulu kalau mau jadi murid saya. Jawabannya, saya sudah hafal. Makanya saya kesini karena saya sudah hafal. Jadi pulang balik dari belakang, dari depan, di tengah, diacak, ya hafal semua. Jadi kita itu membayangkan ulama itu memang istilahnya orang Thailand tuh dukting sama lading gitu.
Dudeng sama ladeng, ngerti ya? Ya emang ulama itu yang masyhur di dunia Islam itu yang jumlahnya nggak banyak itu. Seperti Imam Madzhab yang 4 itu emang keilmuannya emang sumber langit kasarnya gitu, emang luar biasa. Ya supaya dudeng sama ladeng gitu. Ya kayak gitu. Nah, kullu ummatin qabla ma ba'atsin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ulamauha syiraruha. Beliau kemudian memetakan seperti menyindir, kenapa sih masih ada di kalangan kaum muslim itu yang nggak percaya sama ulama? Maunya potong kompas saja langsung Quran Sunnah, itu nggak mungkin juga kan, dia bisa begitu karena ulama juga. Termasuk yang ngajari beliau untuk kembali Quran Sunnah kan beliau juga, Ibnu Taimiyah. Tapi caranya tetap berpegang pada ulama, bukan langsung. Ya nggak bisa mau langsung bagaimana orang sampainya Quran dan Sunnah kepada kita juga karena karyanya para ulama. Jadi mustahil sekarang ini beragama tanpa ulama itu hukumnya mustahil. Dan itu malah kayak menunjukkan ketangkaburannya, kesombongannya, dan tidak mengakui karyanya ulama gitu. Contoh yang gampang, misalnya saya maunya langsung hadis saja, Quran hadis, oke. Jangan tahu hadis dari mana? Oh kan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu siapa? Namanya orang di pinggiran jalan, pemulung gitu. Dia adalah ulama. Jadi kita bisa tahu hadis Nabi dalam Al-Jami' Sahih Al-Bukhari itu karena dikumpulkan oleh ulama, namanya Imam Al-Bukhari. Nah, Al-Bukhari itu juga membuat sesuatu yang terobosan dalam bidang ibadah yang secara pemahaman bisa diterima, walaupun secara khusus menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Misalnya beliau setiap menuliskan hadisnya itu mesti diantarakan apa? Sholat 2 rakaat dulu. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum ditulis. Hadis pertama sebelum ditulis dia disolati 2 rakaat dulu. Ya kalau hadis apa? Dalil mutlaknya ada. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Ista'inu bisabri was sholat. Ya karena itu. Dia minta tolong karena mau nulis hadis jangan sampai keliru menyesatkan umat, maka minta tolong dengan sholat. Sholatin dulu 2 rakaat baru kemudian tulis hadisnya. Nah itu contohnya. Jadi janganlah kita kemudian menafikan atau meremehkan karyanya ulama, padahal kita itu nggak bisa lepas dari ulama kita. Nah nanti kalau ada yang jenengan punya teori baru katanya, saya bisa lepas dari ulama, tolong sampaikan ke saya caranya. Saya pengen tahu caranya bagaimana beragama lepas dari ulama, saya pengen tahu caranya. Nah, adapun kenapa sampai kemudian ada fenomena di umat ini kayak benci dengan ulama, nggak suka dengan ulama. Nah, beliau sampaikan begini, salah satu kemungkinannya, beliau katakan bahwa semua umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, fa ulama'uha syiraruha. Ulama di zaman sebelum Nabi Muhammad itu seburuk-buruknya manusia. Masih lebih buruk daripada umatnya gitu. Jadi ulama sebelum Nabi Muhammad SAW, ulamanya agama-agama sebelumnya maksudnya, itu seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya. Innal muslimin, kecuali kaum muslimin. Fa inna ulama'ahum khiyarum. Adapun kita ini jangan sampai ketularan dengan pikiran seperti itu. Justru ulama-ulamanya kaum muslimin adalah sebaik-baiknya umat. Itu adalah ulamanya. Di zaman kita begitu. Mungkin jadi ada yang tahu kenapa seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena misalnya contoh nih, ulama ahli kitab itu disebut dalam surah Al-An'am itu, taj'aluna qaratisa tubduna lakum wa tukhfuna katsiran minhum. Salah satu kenapa disebut seburuk-buruknya itu karena apa? Mereka ini terima kitab Taurat seluruhnya itu. Jadi diprepeli, Pak. Dibuat kertas-kertas, disebar, dibuka benang pengaitnya itu dibuka, disebar, jadikan korotis, kertas-kertas. Nah, setelah itu diambil satu-satu, diambil mana yang cocok dengan rencana saya untuk nambah-nambah pundi-pundi kekayaan dan kekuasaan itu Nah, yang nggak ada boleh dengan itu dibuang.
Wa tukhfuna katsiran, disembunyikan, sebagian besar disembunyikan. Jadi ulama ahli kitab itu hanya menampilkan sebagian kecil dari kitab Taurat, sebagian besarnya itu disembunyikan. Wa tukhfuna, itu dia berikan dalam Al-Quran, Al-An'am. Itu contoh. Kan seburu-buru, mana ada berani umat yang berani gitu? Kan ada. Mana ada umat yang berani? Mana kitab Tauratnya diambil? Nggak ada yang berani. Yang berani gitu siapa? Ya ulamanya. Makanya disebut ulama syiraruha. Gitu. Dan jangan sampai kita ini punya pikiran yang sama, membegitukan ulama kita gitu. Jangan sampai. Itu masalah memang demikian adanya. Dia banding di Quran itu mentahrif, menyimpangkan, mentabdil, mengganti, mencomot sebagian, meninggalkan sebagian yang lainnya seperti yang dalam Al-An'am yang barusan saya sebutkan itu. Bahkan sampai disimulasikan sebagai itu kayak visual gitu. Yaitu apa? Taj'aluna qarati satu bedana lakum wakhtufuna katsir. Jadi beberapa kertas itu didakwakan, disiarkan, yang cocok lah itu didengar. Sementara sebagian besarnya disembunyikan. Contohnya seperti itu. Fa innam khulafa'ur rasul Islam fi ummatihi, karena sesungguhnya ulama itu dalam posisi setelah Nabi wafat itu adalah penggantinya Rasulullah. Gitu Bu ya. Jadi jangan sampai kita ini membuat missing link, keterputusan yang bahaya itu. Karena penerusnya yang merawat, ngelururi, memperjuangkan, menjaga otensitas, originalitas dari Quran dan Sunnah itu ya para ulama. Kita kan nggak mampu, kita ini ilmunya sangat-sangat dangkal gitu. Kalau sampai harus menahan atau maksudnya menjaga, mengamankan, melindungi Quran Sunnah itu ya bukan makomnya kita, itu makomnya para ulama itu. Gitu. Wa muhyiyuna lima mata min sunnati, dan ulama lah yang menghidupkan sunnah yang mati, yang ditinggal oleh umat karena mungkin ketidaktahuan. Seperti yang pernah saya sampaikan, contoh ini yang nggak populer, saya ulang-ulang contohnya. Ini yang apa namanya? Biasanya saya pakai untuk penutup ngaji saya itu. Ini termasuk sunnah yang apa banyak ditinggalkan ini contohnya. Doa akhir majelis. Ada dua. Yang populer sudah populer apa? Doa penutup majelis, kafarah majelis itu subhanakallahumma wa bihamdika. Ini belum ditutup ya, dikira ditutup ini masih pengajiannya baru seperempat jam. Nah, sebelum itu tuh ini, Pak. Sunnahnya itu ini. Ini yang belum populer, makanya kita populerkan. Itu apa? Qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu bi majlisin hatta yad'a biha ulai tawat ali ashabi. Jarang sekali Rasulullah itu beranjak dari majelisnya sebelum beliau mendoakan dengan doa ini untuk para sahabatnya. Jadi sebelum selesai di majelis ditutup itu doa dulu seperti ini. Itu yang biasanya saya baca di setiap penghujung kajian, ini hampir selalu saya baca. Nah, balik lagi ke tadi kitabnya beliau. Nah, bihim qamal kitab. Nah, ini termasuk syair, puisi yang luar biasa, kayak apa ya, indah gitu ya. Bihim qamal kitab, ya, dengan melalui para ulama lah kitab itu tegak. Al-Quran itu tegak karena adanya ulama. Wabihi qamu, dan dengan Quran pula ulama itu bisa menegakkan ajaran ini karena berpegang pada kitab sucinya. Wabihi nataqal kitab, dan melalui lisannya para ulama maka Quran itu bunyi, bisa sampai kepada kita. Wabihi nataqu, dan karena adanya Quran itulah ulama itu bisa berbicara, bisa menyampaikan. Itu Masya Allah ya, ini keterkaitan langsung antara ulama dengan kitab suci itu sudah satu paket. Ya yang menegakkan, ya modal menegakkan, ya Quran. Ya, yang membuat Quran bicara, ya ulama. Yang membuat ulama bisa bicara, ya Al-Quran. Itulah namanya keterkaitan langsung antara ulama dengan kitab suci.
Nah, ini baru kemudian kita sampaikan intisari pertama dari yang beliau tulis dalam kitab ini. Waliyu'lam, dan hendaklah diketahui annahu laisa ahadul min a'immah al-maqbulina indal ummah, dan hendaklah diketahui bahwa sebenarnya tak seorang pun di antara semua ulama yang telah diterima keberadaannya di sisi para kaum muslimin qabulan ama, secara umum itu diterima, maksudnya bukan ulama yang kontroversi, yang semua ulama sudah sepakat kesolehannya, keilmuannya, kezuhudannya. Itu enggak satu pun di antara mereka itu yang yata'ammadu mukhalafatar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Enggak satu pun di antara mereka itu yang sengaja untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Jadi jangan sampai kita menebar fitnah. Fi syai'in min sunnah, sedikit pun dari sunnahnya enggak ada. Dakikin wala jarin, mau sunnah yang kecil, mau yang kecil-kecil yang remeh-remeh misalnya sehari kesehatan, maupun sampai yang menyangkut masalah yang besar, yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak, itu nggak ada ceritanya ulama itu yang sengaja menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Ya kalau dibalik ya begini Pak, ya kalau ada ulama yang terang-terangan menyelisih sunnah Rasul, ya berarti ya bukan ulama, gampangannya gitu saja. Ya sebagaimana kita tahu juga, ulama kan juga bertingkat-tingkat. Ada ulama yang ada ila babuy jahannam, yang menyuruh kepada neraka jahanam, ya memang ada. Tapi jangan sampai adanya ulama yang buruk itu kemudian kita katakan semua ulama itu buruk, ya, atau juga jangan sampai karena ulama yang kita lihat semuanya baik kemudian kita katakan semua ulama baik, ya jangan juga. Makanya parameter pertama yang beliau tawarkan itu ini, gitu apa? Kalau ulama itu, standar ulama itu mustahil dia sengaja untuk membelakangi, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Loh, kenapa beliau menyampaikan seperti ini? Ya karena ada fakta begini, Pak. Pertama, fa innahum muttafiquna ittifaqan yakina ala wujub ittiba'i Rasul. Karena mereka semua ulama itu sepakat pakai banget, seyakin-yakinnya bahwa namanya umat ini, apalagi mereka para ulama itu wajib ittiba kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada satu pun, nggak ada ulama yang bilang nggak harus ittiba, semuanya mesti bilang wajib nggak ittiba ke Rasulullah? Tadi jawabannya semua ulama jawabannya wajib ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala anna kulla hadin minan nas yu'khad min qawli wa yutrak illa Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ulama itu semuanya yakin, Pak. Semua ulama itu yakin bahwa pendapatnya manusia itu bisa diambil, bisa ditolak, kecuali yaitu apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga sepakat. Tidak ada ulama yang menentang kaidah itu, nggak ada. Kalau ada ya berarti bukan ulama, maksudnya. Kalau ulama ya mesti wajib ittiba, tidak mungkin menyelisih sunnah Rasul. Itu sudah harga matinya para ulama ya begitu. Nah pertanyaannya adalah ketika dihadapkan pada suatu kasus. Nah, sekarang mulai bedah kasus. Ini yang juga sering muncul di tengah-tengah kita ini. Sing di mana? Gue nyindir aja suwi-suwi apa? Walakin idza wujida li wahid minhum qaulun qad jaa hadisun sahih bi khilafihi. Nah, ini pertanyaan ini biasanya muncul, lah bagaimana Ustaz? Katanya dia ulama, katanya muktabar, katanya mustahil menyelisih sunnahnya, katanya mustahil dia itu enggak ittiba. Kok bisa-bisanya dia membuat fatwa, mengeluarkan fatwa yang terang-terangan bertolak belakang menyelisih hadis sahih? Nah itu kita pernah gitu ya, mungkin kita pernah dengar itu kan. Gimana dia itu? Jelas-jelas ada hadis sahih begini kok malah dia bikin fatwa malah kebalikannya. Ini apa ini? Akhirnya ditinggalkan, dicaci maki, dibully, dicerca.
ya, pokoknya dikirim opini, pokoknya tinggalkan apa, dia jelas-jelas melawan hadis sahih. Mungkin kita pernah dengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Maka beliau mengatakan, fala budda lahu min udhrin fi tarkihi. Maka dia katakan pasti, itu masya Allah ya, dia itu percaya pada ulama, pasti ulama itu punya udur, punya alasan mengapa hadis sahih tersebut ditinggalkan. Saya ulang ya. Jadi dia itu nggak terima kalau ulama itu menyengaja melawan hadis sunnah Nabi. Yang kedua, ulama itu pasti ittiba pada kanjeng Nabi. Yang ketiga ini, ya kalau saya ditemukan menurut kita, menurut penilaian kita itu, atau menurut tokoh yang kita kagumi lah gitu misalnya itu ya apa ulama itu kok menyelisih hadis Nabi yang sahih, wis tinggalkan saja. Jangan ikuti dia. Mungkin kita pernah dengar ungkapan yang semisal itu. Maka beliau langsung pertama kali katakan apa? Fala budda lahu min udrin fi tarki. Dia pasti punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kenapa dia itu ulama tersebut berani meninggalkan hadis sahih itu. Masya Allah itu ya. Ya. Nah, beliau sampaikan ada 3 udur yang perlu kita, ini namanya memperluas paham agama, namanya supaya kita ini luas paham agamanya itu kita coba memahami kenapa sampai ada ulama yang tanda kutip berani bahkan mungkin sengaja meninggalkan hadis sahih, padahal dia itu punya keyakinan wajib ittiba kepada Rasulullah, padahal namanya ulama tidak mungkin bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah. Kenapa kok sampai ada ulama itu terbukti menurut penilaiannya beberapa tokoh atau ulama lainnya itu dia meninggalkan hadis sahih tersebut? Pertama, ihda ahaduha adamu i'tiqadi anna Nabi sallallahu qalahu. Ini yang paling banyak nih, Bang. Ini tolong betul-betul diingat-ingat alasan pertama ini, yaitu adamu i'tiqadihi anna Nabi sallallahu qalahu. Karena ulama tersebut tidak yakin, tidak percaya bahwa Nabi itu bersabda demikian. Nah, kira-kira kenapa, Pak? Maksudnya apa? Kok ada ulama sebelumnya dikomentari ulama lainnya, dia jangan tinggalkan, kita dihajar ya, istilahnya sekarang dihajarnya, diboykot lah. Jangan dengarkan lagi karena dia itu terang-terang menyelisih hadis Nabi yang sahih. Ternyata dibela oleh Ibnu Taimiyah malah begitu. Dia katakan, ya kenapa kok berani? Karena ulama tersebut tuh nggak yakin bahwa hadis yang dinyatakan sahih oleh orang yang menentangnya itu, yang komentari itu hadisnya sahih. Gampangan kenapa? Nah, sekarang makanya jangan perlu tahu itu sekalian. Masalah hadis sahih itu disebut sahih itu karena penilaian ulama hadis. Jadi nggak pernah baca ditanya Allah menyatakan hadis ini sahih, pernah nggak? Ada nggak? Hadis ayat menyatakan hadis ini sahih, nggak pernah. Atau Nabi sendiri pernah nggak Nabi bersabda kemudian ini hadis saya ini sahih ya? Pernah nggak? Nggak pernah ada. Penilaian validitas hadis itu pasti sepeninggal Nabi. Paling maksimalnya para sahabat. Munculnya yang paling monumentalnya Imam Al-Bukhari. Itu juga setelah tahun ke-1000 atau 3-4 abad setelah Nabi wafat, itu baru ada ilmu namanya mustalah hadis gitu yang menyatakan ini sahih apa enggak. Nah, ulama hadis itu banyak sekali. Baik berdasarkan karena sumber belajarnya, seperti yang pernah saya sampaikan di awal, ini dalam kitab Al-Madkhal di Dirasat Syariat Islamiyah Prof. Karim Zaidan, beliau katakan sepeninggalan Nabi itu ada 2 madrasah, ada 2 pondok lah kamunya. Sepeninggalan itu ada 2 pondok, tapi lintas negara, Pak. Satu berpusat di Madinah, namanya Madrasah Ahlul Hadis, yang menjadi mudirnya
pimpinan utamanya adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, alias putranya siapa? Khalifah yang kedua, itu tunggu tutuk di Madinah. Nah, sebenarnya kita ketahui di zaman Nabi itu sudah muncul 3 Abdullah yang merupakan ulama, Pak. Di zaman Nabi sudah ada ulamanya, sahabat itu ada, sudah di tanda-tanda dia jauh berbeda keilmuannya dibanding sahabat lain itu ya 3 Abdullah. Siapa? Satu, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, itu ulama. Kemudian Abdullah ibn Umar, putranya Umar, juga ulama. Ada Abdullah bin Mas'ud. Ini 3 Abdullah ini. Di sini ada namanya Abdullah, Pak. Nah, itu mungkin ada Abdullah siapa? Kalau itu mungkin nggak masuk yang 3, mohon maaf ya, mungkin nggak masuk yang 3 itu. Nah, nggak masuk ya. Nah, kalaupun ada mungkin ya podo jenenge tok ya. Nah, gitu. Ya mungkin di Nur Nasrullah ada, mungkin ya, bisa jadi ada gitu ya. Nah, kalau imam ya Imam Abu Hanifah ya, ada Pak Imam Sadikin juga ada, macam-macam lah nama imam tuh banyak lah gitu. Ya gitu. Ada namanya Imam Sadikin ada sini Pak ya? Oh ada, di depan saya ternyata. Nah begitu. Nah jadi ini yang menarik nih Pak. Ini dia nggak percaya bahwa Nabi itu berkata demikian. Jadi maksudnya itu gini, ada hadisnya sama. Hadis ini menurut ulama itu dinyatakan sahih. Satunya bilangnya itu hasan atau doif gitu. Itu ada gitu, ada. Di hadis yang sama, menurut ulama ini dipandang itu gampangnya makbul, bahasa kita ya makbul, satunya ghairu makbul. Contohnya kalau kita apa yang ramai, yaitu hadis tentang fadilah sholat sunnah isyraq. Itu Muhammadiyah meyakini hadisnya makbul. Tetapi ada ulama yang meyakini itu doif. Sehingga bagi yang mendoifkan, dia nggak berani mengamalkan hadis itu. Gitu maksudnya. Nah kita tuh nggak boleh bilang begini, ya apa sih ulama itu? Jelas-jelas hadisnya itu makbul. Kok nggak amalkan sama dia? Maksudnya begitu. Jadi bukannya ulama dari itu nggak tahu hadis itu, bukan. Tahu. Tapi nggak berani menjadikan sebagai dalil karena dia memilih pendapat yang menyatakan hadis itu tidak sahih. Nah, nanti kita akan temukan banyak sekali kasusnya itu, bukan ratus, ini ribuan fatwa ulama itu yang muncul karena perbedaan penilaian tentang derajat hadis. Ada yang bilang itu sahih, ada yang bilang itu enggak sahih. Gampangnya 2 kutub itulah menjadikan akhirnya ulama ini berani menjadikan sebagai dalil, satunya enggak berani. Jadi jangan sampai kita langsung menyimpulkan ketika orang itu nggak mau pakai hadis yang kita yakini sahih berarti dia menentang Nabi. Enggak. Dia meragukan apakah betul hadis itu sahih apakah tidak. Meskipun nanti ini adalah disiplin ilmu, ini ulama yang sebagai ulama ya begitu. Tapi memang ada juga, tapi saya nggak bilang jumlahnya. Itu yang pertimbangannya bukan ilmu, Pak. Dipakai nggak dipakai itu pertanyaan bukan, tapi sudah menyangkut gengsi misalnya, wah masa diubah isin masa biasanya ini masa tiba-tiba ini kita gak enak rasanya isin, apalagi kemarin sudah kita kadung ngelek-ngelek baru kok mau dipakai gitu, kita gak enak nih. Akhirnya cari-cari alasan untuk membenarkan apa yang sudah dilakoni. Nah kalau itu termasuk ulama yang nggak baik kan gitu. Kalau yang baik ya dia sampaikan terbuka saja. Nah, apakah Muhammad tidak tahu ada ulama yang menyatakan hadis tentang sholat isyraq itu didoifkan? Tahu, sampai ya sudah tahu. Tetapi Muhammadiyah tetap pada pegangan bahwa menurut kajian kritisnya takhrij hadisnya itu tetap dipandang sahih. Ya silakan kalau yang nggak mau mengamalkan sholat isyraq karena merasa hadis dhaif, ya silahkan, dihormati oleh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah sampai sekarang belum ada perubahan, tetap menyatakan kesunahan dari sholat isyraq itu apa? Seperti haji dan umroh secara sempurna, diulang Nabi sampai 3 kali gitu. Silahkan dilihat di di medsos itu banyak
sahihkah hadis tentang salat Isra? Ini muncul macam-macam. Nah itu maksudnya yang pertama itu, Pak. Jadi beliau nggak mau langsung suudon, langsung memvonis berarti ulama ini anti sunnah, menyelisih sunnah, nggak mau begitu. Bahkan dia langsung kemungkinan dia punya penilaian yang berbeda dengan kita tentang hadis tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kedua apa? Maksudnya pasti punya alasan kenapa ulama itu meninggalkan hadis sahih tadi gitu maksudnya. Alasan pertama itu tadi ya. Alasan yang kedua, anda mengetikonti iradatatil masalah bidzalikal qaul. Nah, ini rotu apa sih nih? Maaf rotu apa tapi insya Allah bisa dipahami. Jadi gini maksudnya. Jadi ulama tadi yang tidak pakai hadis sahih tadi itu percaya kesahihannya. Sekarang sudah sama percayanya. Oh iya betul itu sahih. Menurut anda itu sahih. Iya sama-sama. Loh kenapa nggak dipakai? Nah alasannya karena apa? Menurut ulama yang nggak pakai itu, hadis itu kurang pas untuk dijadikan sebagai dalil. Bukan tidak percaya kesahihan, tapi hadis itu kan tidak cocok kalau dipakai untuk mendalili fatwa yang dibutuhkan. Ya pertanyaannya umat begini kok pakai hadis itu kan nggak nyambung, saya begitu, makanya kita nggak pakai. Jadi bukan menolak hadis, tapi menurut ulama tersebut hadis tersebut kurang tepat dipakai sebagai dalil. Waktu orang jenengan di pengadilan tuh banyak begitu. Orang yang ikuti sidang pengadilan itu kan biasanya tuntutan jaksa pasal ini ada di KUHP, memang benar ada, dibantah sama pengacaranya, terdakwanya, tersangkanya. Ya, kok pasal itu kok dipakai untuk mendakwakan klien kami, itu nggak nyambung gitu, kayak gitulah kira-kira. Kita nggak bisa terima karena pasal itu tentang ini, apa hubungannya dengan klien kami, nggak ada hubungannya, misalnya gitu. Ya kayak gitu. Itu ketajaman ulama yang akan menjadi ujiannya, seberapa tepat ulama itu menggunakan dalil itu untuk menjawab persoalan yang dihadapkan oleh umat kepadanya gitu. Yang kedua ya, nah yang terakhir biasanya langsung melek, terakhir langsung wah terakhir berarti aman ya. Bahasanya itu i'tiqadu anna dzalikal hukma mansuhun. Nah yang ketiga ini walaupun jarang tapi tetap diungkapkan karena dia meyakini bahwa hadis sahih yang menyebutkan bab itu hukumnya sudah dimansuh, sudah dihapus. Karena ya tetap sahih, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Kenapa harus dipakai sebagai dalil? Karena itu sudah lewat, sudah itu masa sebelumnya. Nah gitu. Misalnya ada hadis tentang kehalalan nikah mut'ah. Ya memang ada. Hadisnya sahih, tetapi itu kan sudah dihapus. Jangan sampai itu dipakai untuk mendalili kebolehan nikah mut'ah di era sekarang. Dasarnya hadis itu sudah dibantah sama itu kan hadisnya sahih. Iya sahih, tapi itu sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Riwayatnya sahih, tapi pemberlakuan hukumnya sudah dihapus. Nah itulah kira-kira sekalian 3 udzur yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah supaya jangan gampang menjudge, memvonis ulama itu menjauh dari hadis yang sahih atau bahkan berlawan bertentangan hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah hampir habis waktunya. Silakan, mungkin ada yang monggo. Ini di luar konteks. Jadi maksud saya ketika kita yang biasa ada yang baca basmalah sir sama benar. Ya. Ini kalau dasarnya semua kan sama. Ada bisa semua bagus. Nah, sekarang pertanyaannya beda. Dipakai ciri khas bukan karena apa Pak? Ciri khasnya Muhammadiyah ini dan ciri khasnya NU. Nah itu terus gimana? Ya sama. Termasuk yang kalau secara ilmiah itu kita nggak boleh bilang begitu. Nggak boleh. Itu aja. Nggak boleh. Kalau kita bicara ilmu, itu kita harus tetap menyampaikan apa adanya.
adapun kebiasaan itu jangan dipakai sebagai dalil, tapi hanya untuk menguatkan kenapa kami seperti ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih mengutamakan ciri daripada, nah, ini sekarang sampai contoh, tapi jangan tersinggung. Sampai contoh, ini silakan dibuka di websitenya Muhammadiyah, yang menyampaikan kalau nggak salah sekjen sekarang. Sampai sekjen kita sekarang, Pak. Bang betul-betul kan, beliau sampaikan begini. Ditanya, bagaimana hukumnya membuka acara dengan Al-Fatihah bagi warga Muhammadiyah? Jawaban beliau apa? Ya biasanya piye yaitu dilakoni. Ya kalau biasa nih basmalah ya silakan seperti biasanya. Toh itu sudah benar. Tapi lain jenengan itu dalam forum yang heterogen, yang bahkan kita malah sedikit, dan biasanya mereka itu Al-Fatihah, yo rapopo buka dengan Al-Fatihah. Tapi kalau buka Al-Baqarah kesuwen ras itu acara kan gitu, apalagi sampai khataman iki jadi buka apa ya malah khataman malah gitu, malah gitu. Paham ya Pak Imam ya? Jadi kita itu dalam bab itu yang jangan terlalu bekengkang gitu ya. Tapi udah biasanya sudah basmalah, ya udah basmalah. Kita apalagi di forumnya sesama warga Muhammadiyah, ngapain kita bikin acara gitu. Tapi kalau kita udah mulai heterogen, kita jangan alergi untuk membuka, toh itu juga termasuk kebaikan. Cuma kita nggak biasa saja gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Ya. Ini seperti yang kata tadi itu kan banyak ada yang mengatakan kiranya jangan menggunakan hari raya, lama raya. Kemudian misalkan kelihatannya seperti Menteri Agama kita itu melakukan seperti itu. Pandangan kita sebagai orang. Iya, baik. Itu saya bukan dari Kementerian Agama ya, tapi saya tanda kutip ingin meluruskan informasi itu. Jadi tidak benar ada perayaan Natal bersama lintas agama. Itu maksudnya internal mereka yang Kristen saja maksudnya. Yang dimaksud oleh Menteri Kementerian Agama itu bukan lintas iman, tapi itu internal sesama mereka. Ini yang kemarin itu kan sudah ada klarifikasi, maksudnya bukan nanti yang muslim diundang, yang bukan, tapi maksudnya hanya untuk internal mereka. Itu semuanya. Adapun kalau ditanya terus bagaimana bab itu, memang itu dari dulu menjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Saya katakan intinya ada sudut pandang yang berbeda, sehingga akhirnya hukumnya jadi beda. Sudut pandang pertama menganggap ucapan salam itu bagian dari akidah, satunya bagian dari muamalah. Ya nggak akan ketemu Mbak dalilnya, ya kayak tadi itu. Jadi kalau sudah jelas dalilnya ini, masa nggak percaya? Ya percaya, tapi menurut bagi yang menganggap itu muamalah, ya ayat akidah yang nggak cocok untuk dipakai dalil di muamalah, dan kebalikannya nggak nyambung. Bukan menolak dalil, tapi dalilnya di mana tidak pas kalau dipakai untuk mendalili gitu ya. Jadi bagi yang berpandangan itu masuk di ranah akidah, ya tentu haram mutlak, karena ini menyangkut masalah akidah, nggak ada kompromi kan gitu kan. Tapi bagi muamalah itu bagian dari, ya namanya muamalah, ya sebenarnya boleh, kita ada larang-larang yang mana nggak ada, misalnya seperti itu. Nah itu akan terus bertarung di dua pendapat itu. Nah Muhammadiyah condongnya yang kedua, menganggap masalah muamalah, bukan masalah akidah, walaupun juga ada unsur akidah. Makanya kemudian dibatasi. Kalau enggak ada perlu banget, ngapain kita nonyol-nonyol tiba-tiba ngucapin, masih gitu loh. Misalnya ya kondisinya pasif, gitu ya, kondisinya pasif. Tapi kalau sampai murni akidah juga tidak. Nah itu nanti di bab tersendiri kalau mau dibahas ya di forum tersendiri, dipaparkan secara lengkap dalil-dalil yang dipakai oleh ulama yang mengharamkan mutlak, ada mengharamkan dengan catatan, ada yang membolehkan mutlak, membolehkan dengan catatan. Itu semuanya punya bangunan fatwa yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita hanya tinggal pilih aja gitu. Kita membatasi, nggak usah proaktif. Jadi ya kalau kondisi tertentu ya diperbolehkan. Apalagi dia pejabat negara, harus mengayomi seluruh golongan, yaitu ya dia harus menjalankan amanat seperti itu.
Jadi jangan dibandingkan. Ya apa sih kader kita itu setelah jadi wali kota kan malih ngene, bukan malih ngene. Karena dia itu pejabat itu punya tanggung jawab yang beda sama kita. Jadi kita dalam satu rumah muslim saya ngapain ngucapin selamat sama muslim? Selamat. Ini malah aneh kok ngucapin selamat sesama muslim. Itu contohnya begitu. Ya gitu ya saya kira sudah lewat saya kembalikan. Mohon maaf karena sama-sama ada rempelunya. Ya, dan kalau sudah mau acara di Karanglo agak jauh ya, silakan bisa kembalikan kepada saya Juradi untuk menutup acara ini. Saya cuma sampai sini. Sebagaimana tadi saya ajak jenengan untuk berdoa. Ada Mbak? Ada ini? Oh, dari saya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qisna min khasyatika ma tahulu baina wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma yuhawwinu bi 'alaina musibati dunya wa matina bi asma'ina wa basarina quwwatina ma ahyaytana wa ja'al samina wa ja'alna lamdulana wa ansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan sampaikan kepada Ustaz Dwi Triyono dengan pemaparan yang disampaikan beliau. Insyaallah pertama bagi saya semakin tercerahkan artinya dalam memandang agama